Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ardianto, NIM 1940210023, kelas A3 KPI, mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh dosen Primi Rohimi SOS MSI. Materi yang pertama adalah pengertian teori komunikasi kelompok. Sedangkan arti teori sendiri adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proporsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Sedangkan pengertian teori komunikasi menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Ismon, menyatakan bahwa teori ialah suatu pernyataan yang berisi kesimpulan substantif tentang keteraturan. Yang kedua, menurut Jonathan H. Turner, menyatakan bahwa teori ialah suatu proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Yang ketiga, menurut Little John dan Karen Foss, menyatakan bahwa teori ialah salah satu sistem konsep-konsep abstrak dan hubungan dari suatu konsep yang membantu untuk memahami fenomena. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai fungsi teori komunikasi kelompok. Yang pertama, menyediakan kerangka konsepsi penelitian dan memberikan pertimbangan perlunya penyelidikan. Yang kedua, melalui teori kita dapat membuat pertanyaan yang terinci untuk penyelidikan. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Dan yang keempat, pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah. Referensinya sudah tertera dalam Word. Dengan materi yang selanjutnya adalah pengertian tradisi teori komunikasi. Menurut Robert, menciptakan model komunikasi untuk menyederhanakan gambaran besar dengan memperlihatkan bahwa kebanyakan teori komunikasi datang dari sejumlah tradisi yang mempresentasikan perbedaan mendasar dari pendekatan-pendekatan praktis. Teori dalam tatanan kajian ini adalah sudut pandang ilmuwan komunikasi dengan memandang suatu teori komunikasi. Dikutip dari tradisi komunikasi PPT. Ada 7 pembagian teori komunikasi. Yang pertama adalah tradisi semiotik. Tradisi ini terdiri dari sekumpulan teori tentang bagaimana suatu tanda mempresentasikan atau mewakili band, ide, keadaan, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Tradisi yang kedua adalah tradisi fenomenologis. Tradisi ini biasanya digunakan para ahli untuk menganalisa komunikasi dalam rangka mencari kesalahpahaman yang terjadi dan melihat bagaimana kesalahpahaman itu dikoreksi demi perbaikan masyarakat secara keseluruhan. Tradisi yang ketiga adalah tradisi sibernetika.
Tradisi ini menjelaskan mengenai bagaimana proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja. Tradisi selanjutnya adalah sosiologis. Tradisi ini berfokus pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian, dan sifat persepsi serta kognisi dari tradisi teori yang membahas mengenai bagaimana membongkar proses komunikasi yang berawal dari individu dan terlibat dalam aktivitas komunikasi. Tradisi yang kelima adalah sosiokultural. Tradisi ini lebih mengutamakan fokusnya terhadap segala bentuk interaksi antar manusia dibandingkan menyaksikan karakteristik atau model mental individu. Tradisi yang keenam menyangkut mengenai bagaimana kekuatan tekanan dan keistimewaan sebagai hasil dari bentuk komunikasi dalam masyarakat. Tradisi yang ketujuh adalah tradisi yang berfokus pada bagaimana proses merancang suatu pesan yang baik sehingga komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Tradisi tersebut dikutip dari Jurnal Darussalam, Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam. Materi selanjutnya adalah teori komunikasi antar pribadi. Sebagai makhluk sosial, pastinya kita akan melakukan aktivitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas tersebut memerlukan adanya komunikasi sebagai penghubung dengan individu lain. Dengan adanya komunikasi, kita dapat menyampaikan dan menerima suatu informasi di sekeliling kita. Komunikasi antar pribadi merupakan proses pemberian dan penerimaan pesan antara dua atau di antara orang-orang dalam kelompok kecil yang melalui satu saluran atau lebih, dengan melibatkan beberapa pengaruh dan umpan balik. Komunikasi antar pribadi melibatkan hubungan antar pribadi antara dua individu atau lebih. Dalam proses konseling, komunikasi antar pribadi memungkinkan terjadinya interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan klien. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi antar pribadi perlu dikuasai oleh konselor untuk menunjang keefektifan konseling. Berikut adalah referensinya, bisa dipahami terlebih dahulu. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah pengendalian lingkungan melalui komplain. Komplain merupakan hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang diinginkan. Biasanya terjadi apabila perilaku satu atau lebih individu sesuai dengan keinginan pihak lain. Yang kedua adalah pengendalian melalui penyelesaian konflik. Terjadi apabila dua atau lebih pihak yang bersaing mencapai penyelesaian tentang alokasi beberapa sumber yang bersifat fisik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya adalah ciri komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah komunikasi antar pribadi spontan. Yang kedua adalah komunikasi antar pribadi masalah penetapan hasil. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi kebetulan dan lentitas peserta.
Yang keempat, komunikasi antar pribadi bentuk akibat. Berikut adalah referensinya. Dan materi selanjutnya adalah macam-macam teori komunikasi antar pribadi. Untuk yang pertama adalah teori muka. Teori ini ditulis Sandra Metz dan William Kupach dengan judul Fetch Theory. Teori ini membantu untuk memahami dua aspek penting tentang interaksi. Yang kedua adalah teori manipulasi informasi. Teori yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana seseorang bermain informasi dengan cara menipu dalam interaksi antar pribadi. Teori yang ketiga adalah teori kebohongan antar pribadi. Teori ini menyatakan bahwa ada kalanya seseorang harus berbohong untuk memanipulasi sebuah informasi. Seorang yang akan berbohong tersebut memiliki strategi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemalsu, yang kedua penyembunyian, dan yang terakhir adalah pengelakan. Teori yang keempat adalah teori kesopan santunan. Menurut Brown dan Levinson, bahwa setiap kebudayaan memiliki derajat yang berbeda dalam hal kebutuhan terhadap kesopanan, dan juga cara-cara yang berbeda untuk menjadi sopan. Tetapi semua orang memiliki kebutuhan untuk dihargai dan dilindungi. Sebagai contoh, bertingkah laku sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Teori yang kelima adalah teori pertukaran kasih sayang. Teori ini bertujuan untuk menerangkan mengapa umat manusia mengomunikasikan kasih sayang terhadap satu sama lain dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Teori yang keenam adalah teori pertalian. Merupakan teori yang mengamati hubungan yang terjalin antar pelaku dalam sebuah komunikasi. Teori ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, perilaku harus mengamati, menentukan perilaku yang akan dilakukan. Tindakan yang harus berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Teori yang ketujuh adalah teori pengelolaan kerahasiaan. Teori ini dibuat untuk mengembangkan sebuah pemahaman berdasarkan bukti mengenai cara orang mengatur, mengungkap, dan penyembunyian. Teori yang ke-8 adalah teori komunikasi rasional. Teori ini memberikan sebuah pemahaman teoritis dan praktis tentang proses-proses mengenai saling berhubungan dengan orang lain dan bagaimana pola-pola diperankan bersama para partisipan mengenai komunikasi mempengaruhi kehidupan rasional mereka. Teori yang ke-9 adalah teori pertukaran sosial. Merupakan bagian dari teori komunikasi antar pribadi yang menggambarkan dan menguraikan bagaimana seseorang memasuki suatu hubungan sosial dengan mempertimbangkan timbal balik dari suatu hubungan. Referensinya terdapat dalam video, silakan dipahami. Materi yang selanjutnya adalah pengertian teori komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok sendiri merupakan adanya interaksi
individu dengan individu yang lain, sehingga adanya sebuah kelompok untuk mengadakan kegiatan rapat, konferensi, dan kegiatan lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk berbagi informasi, mendiskusikan masalah di mana akan muncul keterkaitan satu sama lain di dalam kelompok, sehingga ada tujuan visi misi yang sama. Komunikasi kelompok dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil, ialah komunikasi antara seseorang manajer atau administrator dengan kelompok karyawan yang memungkinkan terdapatnya kesempatan bagi salah satu seseorang untuk memberikan tanggapan. Komunikasi yang kedua adalah komunikasi kelompok besar, ialah kelompok komunikasi yang karena jumlahnya banyak dalam situasi komunikasi hampir tidak dapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal. Berikut adalah referensinya. Selanjutnya adalah macam-macam teori komunikasi kelompok. Yang pertama adalah teori kepribadian kelompok, merupakan studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Yang kedua adalah teori percakapan kelompok. Teori ini berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya untuk mencapainya melalui pemeriksaan masukan dari anggota, variabel perantara, dan keluaran dari kelompok. Teori yang ketiga, teori pemikiran kelompok, adalah untuk menunjukkan suatu model berpikir sekelompok orang yang bersifat terpadu. Teori yang keempat adalah teori perbandingan sosial. Tindakan komunikasi dalam kelompok berlangsung karena adanya kebutuhan dari individu untuk membandingkan sikap, pendapat, dan kemampuan dengan individu lain. Teori yang kelima adalah teori pertukaran sosial. Berdasarkan pada pemikiran bahwa seseorang mencapai suatu pengertian mengenai sifat kompleks dan kelompok dengan mengkaji hubungan antara dua orang. Teori yang keenam adalah teori sosiometrik, merupakan sebuah konsepsi yang mengacu pada suatu pendekatan metodologis dan teoritis terhadap kelompok. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, bisa dipahami terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.